Halo semuanya, kami kali ini dari kelompok 3 kelas 12 F1B. Saya sebagai ketua kelompok, yakni Hosea Ciptadila Ciutara. Saya Navita Naomi sebagai wakil ketua. Saya Quinsila Cesyap, SIN 26 sebagai anggota. Saya Sela Angelina. Saya Noral Jarikai. Nama saya Rizky Abarhertiano. Nama saya Frederick Anderson Chandra. Nama saya Steve Giwaldo Bustam. Nama saya Ping Ryu. Nama saya Usi Devita Sari. Dan kami sebagai kelompok 3 akan melaksanakan kegiatan sebagai bentuk dari pelaksanaan kegiatan proyek P5 terkait demokrasi, yaitu dengan tugas mewawancarai ketua KPPS dan juga warga sekolah mengenai pelaksanaan proses demokrasi di lingkungan itu. Berikut telah kami rangkum jawaban dari para responden terkait yang telah kami wawancarai. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya Yosi di sini bersama Melisa Tanu dari kelas 12 F3A. Izin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pemilihan OSIS atau perangkat kelas yang sudah dilakukan di sekolah? Apakah sudah berlangsung baik dan sesuai yang diharapkan? Menurut saya selama ini dari tahun ke tahun itu pemilihan baik ketua OSIS maupun perangkat kelas itu memang sudah berjalan dengan sangat lancar dan baik sekali. Untuk pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan perwakilan kelas itu sudah bisa berlangsung dengan baik, tentu sesuai harapan karena mekanismenya itu setahap demi setahap dan itu dilakukan bukan dalam waktu sehari 2 hari tetapi melalui beberapa tahapan yang cukup lama. Kebetulan Ibu adalah wali kelas dari 10-8. Pada saat pemilihan ketua kelas dan perangkat kelas, pelaksanaan sudah sangat baik, yaitu dengan cara voting seluruh siswa-siswi yang terdapat di kelas E8. Menurut saya sudah cukup baik, tapi mungkin ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti misalnya pemilihan yang dilaksanakan harus difasilitasi dengan infrastruktur yang lebih memadai, dan juga adanya kampanye-kampanye yang lebih banyak untuk para calon-calon ketua OSIS atau perangkat kelas yang kami pilih. Apakah pemilihan OSIS atau perangkat kelas sudah berlangsung sesuai konsep demokrasi dan telah mencapai sebuah kesepakatan? Masalah apa saja yang dijumpai? Apakah terdapat kecurangan atau kelalaian dalam melakukan pemilihan tersebut? Kalau pemilihan OSIS itu apakah sesuai dengan konsep demokrasi ya? Karena Indonesia kan demokrasinya Pancasila berdasarkan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila keempat. Mengapa saya bisa katakan seperti itu? Karena di sini tidak ada paksaan dari semua pihak. Jadi tidak ada paksaan sedikit pun dari satu pihak ke pihak yang lain gitu loh. Jadi ini sesuai. Kemudian kalau ditanya apakah ada kecurangan, saya pikir tidak ada kecurangan ya, karena itu dilakukan secara terbuka, kemudian juga pemilihannya terbuka, penghitungannya juga terbuka, begitu ya. Jadi tak ada. Kalau misalnya ada kelalaian, itu pun kelalaian yang tidak sengaja, bukan kelalaian yang sengaja, kan beda ya antara sengaja dan tidak sengaja. Menurutku dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS atau perangkat kelas, dia di lingkungan sekolah sudah cukup menerapkan prinsip-prinsip dari demokrasi. Namun menurutku masalah yang biasanya lebih sering dihadapi itu kurangnya objektivitas ya, karena biasanya orang cenderung memilih dengan perasaan yang bias, jadi tidak secara objektif gitu. Menurut saya untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah ini sudah berjalan sangat baik, sehingga tidak ada masalah-masalah yang akan timbul setelah pemilihan berlangsung. Terkait demokrasi, saran apa saja agar pelaksanaan pemilihan OSIS atau perangkat kelas lebih baik di masa yang akan datang? Bagaimana solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti golput atau kecurangan dan sogokan? Harapannya semoga selalu menggunakan asas jujur, kemudian terbuka ya, agar setiap pemilihan baik perangkat kelas maupun OSIS dapat berjalan lancar tanpa kecurangan. Kalau terbuka pasti tidak curang ya. Kalau tertutup, ada yang ditutup-tutupi, nah mungkin itu terjadi kecurangan. Tapi di sekolah ini tidak pernah seperti itu.
Menurut saya, kedepannya kita mungkin bisa lebih dilakukan lagi sosialisasi, di mana ini bisa dilakukan dengan mungkin bentuknya kampanye-kampanye. Itu juga bisa dilakukan dengan sosialisasi yang mengedukasi, baik itu siswa-siswi yang memilih agar lebih berpartisipasi maupun siswa-siswi yang menjadi calon agar tidak melakukan kecurangan apapun. Pertanyaan keempat yaitu, apakah dalam pemilihan OSIS atau perangkat kelas, setiap anggota itu diberi kesempatan untuk memilih, dan apa tanggapan terkait anggota kelas yang memilih untuk golput? Oh, tentunya setiap anggota memiliki hak dan disuruh, dipertimbangkan untuk memilih atau menggunakan suaranya memilih calon-calon yang ada. Akan tetapi kalau berbicara mengenai golput, mungkin orang-orang yang golput itu belum terlalu memahami visi misi dari beberapa calon sehingga dia memilih untuk golput gitu. Jadi saran saya untuk pemilih-pemilih yang golput tuh lebih memahami visi misi yang disampaikan oleh calon-calonnya. Menurutku setiap anggota di sekolah ini sih sudah diberikan kesempatan dalam pemilihan ketua OSIS dan juga perangkat kelas karena setiap tahunnya juga begitu. Terkait anggota yang memilih untuk golput, menurutku mereka sangat-sangat egois untuk tidak memikirkan pendapat orang lain juga sih. Kalau di kelas saya sendiri, semua anggota kelasnya itu memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka terhadap pemilihan ketua kelas. Dan kalau untuk golput, saya rasa untuk pemilihan perangkat kelas di kelas saya itu tidak ada yang golput. Menurutmu, apakah ketua kelas dan perangkat kelas sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan apakah yang terpilih menerima jabatan tersebut tanpa pasangan? Kalau di kelas saya sendiri, antara perangkat kelas satu dengan yang lain itu sudah bekerja sama dengan cukup baik. Terjadi koordinasi di antara kami perangkat kelas begitu, dan menurut saya tidak ada paksaan begitu ya, walaupun mungkin pada di awalnya itu ada ditunjuk, tetapi semakin kesini mereka bekerja itu dari hati begitu. Oh, seiring berjalannya waktu sih, tugas-tugas yang diberikan oleh perangkat-perangkat kelas itu contohnya kayak ketua kelas dengan wakil ketua kelas itu dapat dilaksanakan dengan gotong royong dengan baik, di mana mereka semua dapat bekerja sama dan mengerjakannya itu tanpa paksaan hati. Baik Pak, saya izin wawancara sebentar ya Pak. Ya, boleh. Oke, sebelum itu dengan Bapak siapa Pak? Saya Ketua RT 20 Kelurahan Jelutung. Saya Wazin Suhaili. Baik Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak. Bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 yang sudah dilakukan di RT 20 itu Pak? Apakah berjalan lancar sesuai ekspektasi atau terdapat beberapa kendala Pak? Secara umum berjalan sesuai dengan harapan. Kendalanya tidak terlalu banyak, cuman ada hujan. Hujan kan boleh dibilang hampir seharian itu kemarin itu, dan angin kencang jadi kan agak suasana jadi agak dingin gitu. Nah itu aja. Kalau kendala yang pasti nggak ada sih kita. Baik Pak. Kemudian apakah menurut Bapak masih ada kekurangan-kekurangan pada pemilu 2024 itu Pak? Baik pada aspek fasilitas atau teknisi dalam pemungutan suara. Dan apa harapan Bapak untuk hal itu ke depannya Pak? Kalau fasilitas sih enggak lah, karena saya mengikuti jadi anggota KPPS ini mulai dari pertama kali demokrasi dimulai. Dulu kan demokrasi zaman Soeharto itu kan walaupun langsung tapi kan kita tahu sendiri ya, satu lengser mulai dari zaman presiden terbuka sekarang sampai sekarang. Berarti ada berapa periode? 5 periode presiden itu kalau salah 5 kali. Sepertinya biasa-biasa saja lah, tahap-tahapan seperti biasa. Cuman kalau kekurangan itu kadang tidak ada yang yang pasti gitu. Maksudnya gimana ya? Ada standar baku. Nah, kita tuh tidak ada. Standar baku tuh pemilu tidak ada. Jadi setiap pemilu tuh tidak perlu diulang-ulang terus gitu kan. Kalau ini masuk gini. Kalau yang tidak ada, yang berubah itu waktu buku-buku panduan. Kalau sekarang ini kayaknya pemilu kan sudah direncanakan tiap 5 tahun sekali ya. Nah tahun ini kayaknya kesannya untuk anggota KPPS itu lambat, mendekati waktu pemilu baru jaganan bintek, terus buku juklangnya itu tidak lengkap. Kalau dulu kan buku panduan itu lengkap itu. Kalau kesalahan menulis gitu kan, ini kalau salah disilang ini tidak selengkap yang dulu seperti itu. Baik Pak. Kemudian apakah setiap warga diberi kesempatan dalam menggunakan hak pilihnya Pak? Dan adakah cara agar warga mau berpartisipasi gitu Pak agar tidak ada golput gitu Pak? Kalau sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Kalau kami anggota KPPS mulai dari ditunjuk jadi anggota KPPS sudah sosialisasi baik dari lingkungan massa seperti dari HP, grup RT itu tetap dilaksanakan.
tinggal kemauan masyarakat lagi. Tapi kalau sekarang semakin bagus. Kayaknya boleh dibilang itu 90%-an tuh sudah ikut semua. Kalau dulu kan udah sampai kadang 80% nyoblos, kadang tidak. Kalau sekarang saya lihat semua anak muda berpartisipasi ikut pemilu juga sekarang. Oke, baik Pak. Terus Pak, bagaimana kalau terdapat satu kondisi di mana salah satu warga tidak dapat coblos gitu Pak karena sakit atau karena hal sebagainya? Dan bagaimana cara KPPS menanganinya Pak? Oh, kalau ada peserta pemilu ya, warga yang ingin pemilu itu sakit, itu sudah ada aturannya. Petugas KPPS itu 1 orang, didampingi linmas, didampingi saksi 1 itu berkunjung ke rumah peserta yang sakit, biar dia itu sakit atau tidak bisa jalan lah, pokoknya harus wajib datang ke situ, bawa surat suara. Kalau sekarang kan 5 surat suaranya kan, dibawa 5 surat suara 5, saksi harus 1 minimal, saksi dari partai kan, Panwas boleh ikut tidak, dari anggota KPPS 1 orang, linmas 1 dibawa ke sana, didampingi sama keluarga yang sakit. Nah, nanti di teknis di sana kan kita tidak boleh lihat keluarganya sana yang mencoblos ini sudah dilipat, nanti kami bawa pulang masuk ke kotak suara. Kemudian teman saya akan melanjutkan ya Pak. Oke. Saya Novita Naomi akan melanjutkannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah panitia banyak menemukan surat suara yang tidak sah kayak karena dicoblos di tengah garis atau bahkan nggak dicoblos itu selama pemilu 2024 ini? Bagaimana tanggapan panitia? Kalau sewaktu kami memberi surat suara ke peserta pemilu ya, itu tidak ada. Cuma waktu pembukaan suara itu ya kita kami sebagai anggota KPP tidak bisa menekan orang itu. Kadang dibuka pas buka suara kan, ada nyoblos di pinggir tidak sah kan, itu hak itulah hak peserta pemilu lah. Cuman yang banyak keluhan dari masyarakat sekarang, apalagi ini kan yang menengah orang tua yang menengah atas umurnya, sekarang itu kan tidak ada gambar partai, kan ada 18 partai kalau tidak salah itu kan, nomor saja itu. Sementara kan banyak yang orang tua walaupun bisa baca kadang rabun ini mana, akhirnya bingung dia coblos aja main. Nah, situ sering yang banyak terjadi seperti itu, akhirnya basing coblos orang itu seperti itu. Saya kira itu. Kalau gitu bagaimana tanggapan dan solusi terkait oknum-oknum yang melakukan tindak kecurangan seperti serangan fajar, sogokan atau sebagainya dalam pemilu ini? Di dalam pemilu kami sering melihat ya, bukan melihat secara langsung ya, dengar kabar. Selagi itu di luar wilayah tempat pemilu, kami tidak punya hak untuk ini kan, untuk menahan, untuk inilah menasihati orang, itu hak individu masing-masing. Tapi kalau dia melakukan tindak kecurangan atau di dalam wilayah KPPS, kami berhak bukan menegur lagi, menangkap orang itu. Kan nanti kita laporikan, pengawas dari kepolisian kan ada itu. Orang itu kan tiap jam itu mantau tuh, gimana Pak Ketua, aman, oke, aman. Kalau tidak ada apa langsung bel kami, nah, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana pendapat KPPS mengenai warga yang menyuarakan pilihannya secara terang-terangan dan secara persuasif mengajak warga lain memilih sesuai ajakannya? Seperti itu tuh sudah yang tidak tabu lagi sih kalau saya bilang kan. Saya sudah ngikuti jadi anggota KPPS sudah lama. Pokoknya intinya kalau kami selaku anggota KPPS selagi itu tidak di dalam wilayah ruang lingkup tempat pemungutan suara, kami tidak punya hak untuk melarang orang itu. Tapi kalau orang tuh mau di luar itu tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu nampak. Kami bisa nunggu, tidak boleh itu. Ini suasana pemilu bilang. Tapi kalau orang tuh diam, kami nampak, kami tidak bisa ngomong juga, itu hak mereka kan, seperti itu. Sebab kami bukan Panwas. Kami petugas KPPS yang tugasnya hanya menjalankan orang yang mau coblos pemilu. Kecuali yang punya hak memenang seperti itu Panwas, sebenarnya Panwas atau saksi itu punya hak. Kalau kami tidak terlalu jauh ke situ arahnya. Sekian wawancara yang telah kami rangkum. Terima kasih Pak atas kesediaan wawancara. Ya. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat simpulkan bahwa yang pertama,
Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS atau perangkat kelas sudah berlangsung dengan baik berdasarkan suara-suara yang telah dikumpulkan karena telah melalui tahapan-tahapan yang cukup lama. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti fasilitas yang memadai. Lalu yang kedua, pemilihan ketua OSIS maupun perangkat kelas sudah sesuai dengan prinsip demokrasi. Dan juga responden meyakini bahwa pemilihan tersebut tidak terdapat kecurangan karena sudah sesuai dengan asas demokrasi. Namun, beberapa responden meyakini bahwa pemilihan tersebut masih kurang objektif. Ketiga, saran dan solusi yang diberikan oleh beberapa responden kami agar pemilihan ketua OSIS dan perangkat kelas dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Yang pertama itu meliputi pemilihan yang dapat dilakukan dengan lebih transparan atas asas luber jurdil dan mempertimbangkan pilihan-pilihan sesuai dengan kemampuan dan juga meningkatkan aspek-aspek yang ada. Setiap anggota kelas telah mendapatkan kesempatan mereka masing-masing untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka. Dan mengenai hal golput, ada yang berpendapat bahwa golput adalah hak yang telah mereka dapatkan untuk menjalankan demokrasi. Dan juga ada berpendapat bahwa golput adalah sebuah tindakan yang egois dan tidak mementingkan pendapat orang lain. Lalu yang kelima, sekaligus kesimpulan, ketua OSIS dan perangkat kelas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan tuntutan suara tanpa adanya paksaan. Dari sini juga, OSIS dan perangkat kelas sudah mengikuti prosedur yang ada. Sama halnya dengan demokrasi, setiap individu menggunakan hak suaranya untuk kepentingan dan kemajuan sekolah kita dengan asas luber dan jurdil. Oke, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Ketua KPPS RT 20 Kelurahan Jelutung, kami dapat menyimpulkan bahwa pemilu tahun 2024 yang dilakukan di RT 20 ini sudah terlaksana dengan lancar tanpa kendala. Namun, hanya saja ada sedikit hujan yang mengganggu jalannya pemilu. Kemudian, untuk fasilitas yang tersedia cukup aman dan lengkap. Namun, hanya saja tidak ada standar baku seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti buku panduan tak lengkap, tak selengkap dulu. Kemudian, untuk mengantisipasi golput pada warga, sudah dilakukan sosialisasi oleh para ketua RT dan juga anggota KPPS. Hanya saja tinggal kemauan masyarakat untuk menyoblos. Kemudian, berdasarkan hasil survei ketua KPPS ini, bahwa sekitar 90% warga sudah menyoblos, sedangkan tahun lalu hanya sekitar 80%. Mengenai pihak yang berhalangan dan juga sakit, maka pihak KPPS akan mendatangi rumah orang tersebut didampingi oleh seorang saksi dan juga pihak keluarga. Terkait surat suara, masih banyak surat suara yang tidak sah. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya gambar dan hanya berupa tulisan, sehingga orang tua yang rabun pun cenderung melakukan kesalahan dalam melakukan pencoblosan. Dan terkait oknum yang melakukan tindakan kecurangan seperti serangan fajar, sogokan, dan lain sebagainya, sering didengar kabar seperti itu. Tetapi selama terjadi di luar daerah KPPS, KPPS tidak berhak. Namun jika terjadi di dalam kawasan KPPS, maka orang tersebut akan ditangkap. Dan mengenai warga yang menyuarakan pilihannya secara terang-terangan dan persuasif, menurut pendapat KPPS, selagi tidak di kawasan TPS, KPPS tidak berhak. Dan hal tersebut merupakan wewenang dari pengawas pemilu dan juga saksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.